Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Head Office. Kali ini kita akan belajar tentang pengantar ekonomi, intinya di mata kuliah pengantar ekonomi. Apa sih itu pengantar ekonomi? Oke, ya tentunya yang bahas tentang perekonomian ya, tentang bagaimana perusahaan itu berjalan, ya kan? Atau perekonomian di setiap perusahaan. Oke ya. Oke, langsung aja kita akan bahas apa yang kita bahas sekarang. Yang akan kita bahas adalah teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, tentunya kalau kita pahami, kegiatan perusahaan itu apa? Membuat produksi, ya kan? Manajemen perusahaan, manajemen pegawainya atau MSDM, ya kan? Di sini ada teori produksi. Teori produksi adalah ilmu yang pelajari tentang bagaimana cara memproduksinya, atau lebih jelasnya lagi, lebih dalamnya lagi ya. Teori produksi. Dalam perekonomian terdapat berbagai organisasi perusahaan seperti perusahaan perseroan, perseroan terbatas, perusahaan milik negara, dan koperasi. Nah, dalam perekonomian terdapat berbagai organisasi. Organisasi ini bisa kita bayangkan adalah perusahaan, ya kan? Karena setiap organisasi itu, setiap perusahaan itu memiliki organisasi masing-masing, ya. Kita anggapnya kalau di dalam pelajaran manajemen itu organisasi adalah suatu perusahaan. Di sini ada perusahaan perseorangan, ya. Perusahaan perseorangan itu adalah perusahaan yang dibentuk oleh sendiri, individu, ya, seorang, gitu ya. Nah, perseorangan terbatas itu PT, ya. Biasanya dibentuk oleh saling kerjasama atau banyak orang, gitu ya. Atau bisa sendiri juga, tergantung modalnya. Perusahaan milik negara ini perusahaan yang dipegang oleh negara. Caranya BUMN, ya kan, Badan Usaha Milik Negara. Dan koperasi. Koperasi ini adalah suatu perusahaan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa anggota, ya, dengan bergotong royong, misalnya seperti itu. Koperasi itu, ya. Modalnya dari mana? Dari anggota-anggota tersebut, ya. Dalam teori ekonomi, berbagai bentuk perusahaan itu tidak dibedakan, ya. Dalam bentuk ekonomi dalam perusahaan ini tuh semua perusahaan tidak dibedakan perekonomiannya. Semua perusahaan tersebut dinamakan firma, ya. Firma. Firma itu apa? Firma itu produksi, ya, maksudnya. Firma dipimpin oleh seorang tenaga kerja yang memiliki keahlian keusahaan atau wirausaha. Jadi perusahaan-perusahaan itu disebut firma kalau dalam dalam mata kuliah pengantar ekonomi. Firma dipimpin oleh seorang tenaga kerja, ya, karyawan yang memiliki keahlian keusahaan atau kewirausahaan. Tenaga kerja ini akan menggunakan faktor-faktor produksi lain mengorganisasikannya untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan firma itu untuk apa sih? Kegiatan firma adalah untuk mencari keuntungan. Nah, perusahaan itu dibentuk untuk mencari keuntungan. Firma ini anggapannya perusahaan. Dalam menganalisis kegiatan firma untuk mencari keuntungan, periode analisis perlu dibedakan dalam dua jangka waktu. Nah, untuk mencari keuntungan ini ada dua jangka waktu. Yang pertama jangka pendek dan jangka panjang. Mencari keuntungannya jangka pendek, jangka panjang. Misal jangka pendek apa? Mencari keuntungan jangka pendek, ya, perusahaan yang biasanya melibatkan kontrak, ya, dengan perusahaan lain, ya, kerjasama dan kerjasama singkat tentunya. Dan jangka panjang ini kerjasama secara luas, gitu ya.
Kembali ke firma, tujuan firma adalah untuk mencari keuntungan. Dalam menganalisis itu meriset ya, kegiatan firma untuk mencari keuntungan ya. Setelah mencari keuntungan, periode analisis perlu dibedakan dalam dua jangka waktu. Nah, untuk mencari keuntungan ini kita perlu menganalisis ya dua jangka waktu ya, yang dibedakan menjadi dua jangka waktu itu. Pertama, jangka pendek dan jangka panjang. Kita harus bisa menganalisis itu. Dalam jangka pendek, kebanyakan faktor-faktor produksi adalah tetap. Ketika jangka pendek, maka produksinya tetap segitu. Misal, satu hari itu berapa gitu ya. Hanya jumlah tenaga kerja atau buruh yang dapat ditambah tetap nih. Dalam jangka pendek, kebanyakan faktor-faktor produksi adalah tetap. Nah, faktor produksinya adalah tetap untuk jangka pendek. Hanya jumlah tenaga kerja buruh yang dapat ditambah. Oke. Jadi ketika kita sudah meneliti jangka pendek itu adalah faktor produksinya adalah tetap ya. Misal setiap hari itu dapat 100. Hanya jumlah tenaga kerja buruh yang dapat ditambah. Nah, ditambah buruh atau pegawai untuk memaksimalkan produk itu supaya produksinya lebih banyak lagi gitu ya. Dan jangka panjang semua faktor produksi dapat ditambah. Nah, kalau jangka panjang itu semua faktor produksi dapat ditambah. Tadi kan ada produknya tetap ya, jumlah pekerja ditambah. Kalau jangka panjang kita memikirkan pegawai atau tenaga kerja atau buruh dan produksinya, hasil produksinya. Hasil produksi ini harus sama, istilahnya seperti itu. Hanya ditambah terus ya, pegawainya ditambah biar produksinya bertambah juga. Next, dalam analisis mengenai kegiatan firma perlu dibedakan arti firma dan industri. Firma adalah suatu unit produksi yang menghasilkan suatu barang. Jadi firma adalah suatu unit produksi, ya, usaha produksi yang menghasilkan suatu barang. Sedangkan industri adalah semua firma yang terdapat dalam satu pasar barang. Nah, kan gini ya, firma ini hanya istilahnya firma ini dia hanya menghasilkan suatu barang. Kalau sedangkan industri adalah semua firma yang terdapat dalam suatu pasar barang. Misalkan kalau produk apa ya, istilahnya AHM atau kita produksi industri apa ya, kalau industri ini adalah perusahaan gitu ya, perusahaan yang satu perusahaan tapi banyak produksinya gitu ya. Misal produksi sabun, misalnya kalau sabun itu kan bukan hanya sabun aja ya, misal ada sabun cuci piring, sabun mandi, sabun apalagi sabun lantai istilahnya, sabun pel gitu kan, terus lagi sabun apa namanya, sabun apa gitu ya, pokoknya banyak lah, banyak anaknya, banyak produksinya gitu ya dalam satu pasar gitu kan. Kalau firma produksi yang menghasilkan suatu barang, hanya suatu barang aja, suatu unit produksi yang menghasilkan suatu barang. Misal dia perusahaan bikin kue bolu gitu ya, atau kue apa, dia hanya menghasilkan barang atau produksi kue itu aja. Sebagai langkah permulaan untuk menerangkan kegiatan firma dalam memproduksi dan mencari keuntungan, teori ekonomi menerangkan tentang fungsi produksi dalam jangka pendek. Nah, fungsi produksi jangka pendek misalkan hanya tenaga kerja yang dapat ditambah jumlahnya, faktor produksi yang lain dianggap tetap. Nah, kalau di sini fungsi produksi jangka pendek misalkan hanya tenaga kerja yang dapat ditambah jumlahnya tadi kan. Ketika pendek maka ditambahlah pekerjanya daripada mesinnya, anggapnya seperti itu kan, di perusahaan tuh banyak mesin ya, sehingga atau produksinya hasilnya banyak juga gitu, atau segitu ya, tetap lah ya. Faktor produksi yang lain dianggap tetap gitu ya. Kegiatan
Memproduksi dalam jangka pendek dipengaruhi oleh hukum produksi marginal. Marginal yang semakin menurun berkurang. Hukum ini menyatakan pada permulaan pada tahap awal dari proses produksi pertambahan seunit atau seorang tenaga kerja akan meningkatkan produksi marginal. Oke, marginal tuh apa ya? Jadi marginal itu menambah pegawai ya, tapi di sisi lain produknya berkurang, itu marginal itu tuh ya. Produksi marginal yang semakin menurun berkurang. Nah, ini marginal ya. Kita menambahkan orang tapi hasilnya itu menurun gitu. Hasil produksi ini menurun, marginal ya. Hukum ini menyatakan pada permulaan pada tahap awal dari proses produksi bertambah seunit seorang. Nah, jika baru orang pertama dia akan menghasilkan produksi yang banyak istilahnya, pertambahan seorang tenaga kerja akan meningkatkan produksi marginal. Nah, bisa juga ketika kita meningkatkan produksi marginal ini ya, bisa juga si produk di perusahaan itu meningkat, tapi bisa juga berkurang ya, tergantung orangnya, dipengaruhi oleh kualitas orang tersebut gitu ya, mungkin dari pengalamannya dan lain sebagainya. Intinya educationnya, pendidikannya juga gitu ya. Tenaga atau skill ya. Tenaga kerja akan menambah produksi marginal pada kuantitas yang semakin berkurang sehingga pada akhirnya produksi marginal adalah nol. Nah, pada akhirnya produksinya adalah nol ya, marginalnya nol gitu kan. Karena mungkin dipengaruhi tadi, makin banyak pegawai ya mempengaruhi pegawai lain, entah itu yang lainnya itu ketika ada orang yang skillnya kurang ya kan, mempengaruhi ya penghasilan, mempengaruhi produk tersebut. Next. Pada tahap berikutnya, produksi total akan merosot dan produksi marginal adalah negatif. Di sini pada tahap berikutnya produksi total akan merosot. Nah, jadi produksi marginal tadi, jadi kita nambah pegawai istilahnya, tapi kok produknya malah berkurang, nggak malah banyak. Misal nih, kalau satu orang aja bisa 15 ya, 15 ke satu orang nih, dia nambah lagi jadi satu orang, ini 2 orang, hasilnya cuma 18. Nah, berkurang dong. Satu orang aja 15, maka keseluruhannya jadi 18. Ya, berkurangnya berapa? Istilahnya seperti itu. Kita bisa ditambah lagi jadi 3 orang. Nah, hasilnya ada cuma 20. Nah, kan? Itu kan kita menambah pegawai tapi produksinya malah berkurang. Itu marginal ya. Dan ujung-ujungnya apa? Minus, kosong, nol gitu ya. Produksinya sesuai dengan hitungan yang kita hitung gitu. Kita akan pelajari tentang hitungannya nanti. Analis mengenai kegiatan produksi firman ya, ini firman maksudnya, dapat pula dilakukan dengan memperhatikan cara firman maksimum produksi atau meminimumkan biaya di sini ya. Di sini kita menganalisa kegiatan produksi firma ya, kita tambah pegawai, apakah produk itu produksinya meningkat apa menurun ya, kita analisa gitu. Dapat pula dilakukan dengan memperhatikan cara firma maksimumkan produksi atau meminimumkan biaya. Nah, jadi fungsinya firma ini ketika kita analisis, bahwasanya firma ini ingin memaksimumkan produksi atau memaksimalkan produksi atau meminimumkan biaya. Kalau meminimumkan biaya tentunya dikurangi orang pekerjanya. Kalau ingin memaksimalkan produksi, maka mungkin cari pekerja yang kompeten dan dikurangi yang nggak kompeten gitu ya. Memaksimalkan produksi supaya produksinya maksimal gitu, sesuai dengan keinginan kita. Misal satu hari itu dari satu orang itu 15 produksi, ditambah 2 orang jadi 30, itu baik bukan firma gitu.
Kalau firma itu menambah orang tapi hasil produknya itu malah menurun, itu firma. Analisis memisahkan ada dua faktor produksi yang dapat diubah penggunaan untuk menentukan pertama jumlah produksi yang maksimum. Kita akan menganalisa memisahkan antara dua faktor produksi yang dapat diubah ya penggunaannya untuk menentukan apa? Pertama jumlah produksi yang maksimum. Nah, jumlah produksi yang maksimumnya itu berapa gitu ya. Jumlah biaya yang minimumnya berapa gitu ya. Analisis akan menggabungkan dua kurva yaitu isocost atau kurva yang menunjukkan gabungan dua faktor produksi yang mengeluarkan biaya-biaya yang sama. Nah, isocost ini apa? Kurva yang menunjukkan gabungan dua faktor produksi yang mengeluarkan biaya yang sama. Jadi biayanya sama, tapi hasilnya produknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan jangan banyak pegawai nanti ya. Terus hasil produknya berkurang ya. Itu bukan isocost. Nah, sekarang isoquant atau gabungan dua faktor produksi yang akan menghasilkan tingkat produksi yang sama. Tingkat produksi yang sama. Orangnya pas segini dan target barangnya segini pas gitu ya. Nah, sekarang kita ada soal analisis ini dapat menjawab dua persoalan. Bagaimana menentukan jumlah produksi yang paling maksimum dan sejumlah biaya tertentu. Kedua, untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu, berapa biaya yang paling umum? Oke, di sini ada. Ini tanah hektar, tanah kerja, ya, produksi total, produksi marginal tadi ya, produksi rata-rata, tahap unit. Nah, di sini jika satu orang ada, jadi satu orangnya itu 150 unit, ya, 150 unit untuk satu orang. Ya kan, maka produksi marginalnya adalah 150. Terus produksi rata-rata unitnya itu 150. Nah, ini yang pertama. Kedua, jika kita nambahkan orang lagi, di sini jadi dua orang, maka jadi 400. 400 bertambah, ini masih bagus lah ya. Bertambah ya, 400. Jadi produksi marginalnya adalah 250. Kenapa bisa 250? 400 dikurangi 150. Ya. Jadi ini hasilnya adalah tetap. Nah, hasilnya tetap dan produksi marginalnya meningkat 250 dari 150 tadi. Ya. Dan produksi rata-rata 200. Nah, untuk mempermudah hitungan ini, saya sudah buatkan rumus di Excel. Di sini ada satu orang, jika satu orang, maka produksi totalnya adalah 150. Produksi marginalnya ini 150, rata-rata produksinya adalah 150. Nah, jika ditambah dua orang lagi, ini tuh ya, ini bukan pakai rumus, tapi ini disesuaikan dengan keadaan di produksi tersebut ya. Ya, ini misalnya dua orang dia dapat 400 keseluruhannya, berarti manajerialnya itu 250 gitu ya. Gitu. Terus lagi rata-rata produksinya 200. Meningkat apa enggak gitu kan? Meningkat ya. Oke. 3. Gimana kalau 4 orang gitu ya, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Nah, jika 4 orang
dengan hasilnya adalah 1080, maka hasil dari produksi marginal adalah 270. Nah, menurun apa bertambah? Menurun, ya kan? Hasilnya menurun. Berarti rata-ratanya gimana? Cara merata-ratakan seperti ini, sama dengan average. Kita lihat ke sini. Average. Nah, ini ya, average ya. Kita blok sini. Bentar. 270. Ya, dari tadi 270 rata-rata produksinya, sekarang 270. Oke, tetap ya. Produksi marginalnya menurun. Rata-ratanya tetap. Ketika 5 orang berapa? Misal 1290, lalu di situ 1290. Maka berapa produksi marginalnya? 210, malah berkurang lagi. Iya kan? Berkurang lagi. Nah, terus berapa kalau kita average? Kalau mau lebih mudah untuk bikin rumus average ya, kita blok aja langsung sini. Bentar. 258. Benar ya? Nah, terus kita kunci ininya supaya tidak ada yang berubah. Ini kalau ini menurun apa berkurang? Menurun apa bertambah? Menurun, ya kan? Gimana kalau 6 orang? Di sini ada 14, 40 hasil produksinya sebanyak 6 orang. Maka produksi marginalnya adalah 150, dia makin berkurang. Dan rata-rata produksinya adalah 240. Ada yang salahnya kayaknya. Kok 240 semua sih? 270, 258, ini ya 258, betul nggak sih? Kita coba deh, jangan diem. Nah, semuanya segini aja. 1290, 210 hasilnya 258. 258. Apa salah di sistemnya ya? 270, 258. Terus kalau yang di bawah benar 240. Sekarang kalau 7 orang, kita hiraukan aja dulu. Kalau 7 orang berapa hasil produksinya? Contohnya di sini ada 15, 50. 1505 ya. Berarti produksi marginalnya adalah 65. Oh, alah. Ini nggak usah keseluruhan, berarti ya, sampai segini aja. 260. Sekarang juga average lagi. Average. Kita cari rata-ratanya. 215. Benar ya? Berarti ada yang salah ngitung di sini. 1290, 210. 10, 80, 270, 270, itu 298. Nah, sekarang di sini 15, 20. Berapa hasil marginalnya? Kita cek 15. 15 ya.
215, tadi 15, oke. Sekarang kita cari rata-ratanya, average. Untuk mencari rata-rata kita menggunakan rumus average. Kita tarik seperti ini. Nah, enter. 190. Lah, kok beda gitu loh. Itu kok 15, 180 ini 190. Kita cek juga di sini. Tempat yang salah. 1250 betul. Oke, kita hiraukan saja yang salah sedikit. Takutnya memang salah penulisan di sananya. Karena saya menggunakan rumus di sini. Oke, kalau penggunaan rumus tuh ada yang salah di bagian satu sedikit sehingga menghasilkan kesalahan keseluruhan. Sini ada produksi total. Totalnya misal 14, 40. Nah, ini berkurang bertambah. Berkurang pastinya. Nah, minus ya. Kalau kita tarik seperti ini pun salah ya, salah average. Nah, ini hasilnya adalah minus. Produksi marginalnya adalah minus. Karena apa? Karena hasil produksinya sedikit. Tapi kita menambah orang gitu ya. Contohnya seperti itu. Wah, produksi marginalnya sedikit. Jadi kita harus bisa mencari kandidat baru ataupun mengasah skill yang kurang kompeten. Mungkin kenapa sih ini orang hasilnya bisa seperti ini itu? Oke. Pertama karena menambah orang otomatis harusnya menambahkan hasil produksi. Harusnya produksi meningkat. Tambah. Kenapa ini malah berkurang ya? Ini malah berkurang kenapa? Kenapa malah berkurang? Mungkin pertama orang baru. Kedua, kompetensinya kurang. Nah, ya. Belum punya pengalaman istilahnya ya. Belum punya pengalaman. Nah, belum punya pengalaman ya, atau kualitasnya belum baik gitu ya, karena memang baru mungkin ya. Itu ataupun mempengaruhi kegiatan atau orang baru ini, terlalu banyak orang ini bisa malas, nggak produktif seperti kemarinnya, itu yang hasilnya meningkat, sedangkan dengan 8 orang pun gitu ya, atau dengan 4 orang pun gitu ya, males, kadang diajak ngobrol. Jadi sehingga hasilnya minus. Oke ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau 10 orang gitu kan? Wah, banyak banget ya. Dan hasilnya pun menurun cuma 1.300. Berapa kekurangannya? Tetes ke bawah. Ting tong. Jadi minus 140. Kita tarik ke bawah lagi yang ini. Average. Kita gunakan rumus average. Kita tarik seperti ini. Bentar ya. Nah, average. Nah, kita tarik. Nah, hasilnya adalah 130. Nah. Yang ini tuh kebanyakan nariknya. Sehingga hasilnya segitu. Nah, betul ya ini. 258 salah tadi, salah narik. Tadi ada yang salah kurang juga, 270-nya sama ya, 270 kita benahi. 150, 200, 270, 270, 298, 240, 215,
215, oke, 190. Nah, ini kita cek lagi. Nah, ini udah benar. Nah, berarti yang salah ini mungkin salah perhitungan ya. Ya, semuanya udah benar kok. Mungkin salah perhitungan di hasil coret-coret ini. Nah, ini adalah suatu rumus untuk menghitung marginal produksi atau untuk menghitung hubungan jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi ya. Ini ada orangnya, kita gunakan yang kita benahi lagi. Ada orangnya, produksi total, produksi marginal, rata-rata produksi ya. Nah, itu ini hubungan jumlah tenaga dan jumlah produksi. Nah, segitu aja ya. Nah, jika udah kelar kita menghitung yang satu, maka kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, banyak kan apa ya? Nah, tadi di sini adalah kurva produksi total, produksi rata-rata, produksi marginal. Nah, ini 0 sampai 8 ini adalah orangnya. Ya, orangnya. Sampai 8 ya, segini ya, kita anggapnya. Ketika dari 0 sampai 8 ini hasilnya menurun kan, menurun banget. Dari 9 ke 10 apalagi minus banget gitu ya. Minus banget nggak kelihatan di sini. Di sini ada jika tenaga kerjanya jumlah kerjanya 3 orang, maka yang dihasilkan adalah 270 atau 410 ya ini. Oke ya. Kita menghitung tentang produksi marginalnya di sini. Produksi marginal ya kan, karena di sini ada kurva produksi total, produksi rata-rata, produksi marginal. Jika 3 orang aja udah 410 ya, maka 4 orang adalah 250. Kok 270 sih di sini? Oh, ini produksi total di sini ya. Jika 3 orang adalah 410 produksi marginalnya. Jika 4 orang adalah 270. 4 orang 270. Nah, jika langsung ke sini langsung ke 8 orang adalah minus ya. Minus artinya menurun. 15 di sini nggak kelihatan, nggak tampak, jadinya sangat menurun. Inilah kurvanya. Ini kita membentuk kurva. Seperti itu. Ini adalah kurvanya. Kurva dari produksi marginal. Ya. Oke, kita lanjut ke sini. Aku rasa udah tadi. Nah, sekarang lanjut di materi ini. Teori produksi kegiatan perusahaan. Nah, untuk kegiatan di sini ada gabungan ya. Gabungan itu tenaga kerja dan modal. Modal ini adalah mesin anggapannya ya. Ini tenaga kerja. Tenaga kerjanya 1, mesinnya 6, maka hasilnya banyak di sini. Kita cek. Ini A, B, C, D ya. Jika tenaga kerjanya 1, modalnya adalah 6, modal itu mesin ya, anggapannya mesin. Maka hasilnya adalah tinggi ini. Di 100. Nah, jika 1 orang maka dia mendapatkan 6 mesin ya. 6 mesin, maka hasilnya 1000. Tenaga kerjanya 1, modal unit tenaga kerja ya. Tenaga kerja itu adalah tenaga kerja itu manusianya atau SDM-nya, dan modalnya itu bisa dikatakan mesinnya. Dan di sini gabungan tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan 1000 unit produksi. Nah, untuk 1000.
Ini adalah 6 tenaga kerja dan satu unit apa namanya? Satu unit atau satu mesin, 6 yang kerjanya, satu mesinnya. Produksinya sedikit ya, cuman dapat 1000. Kalau C di sini tenaga kerjanya adalah 2, mesinnya adalah 3, maka hasilnya 2000-an. Ya. Jika tenaga kerjanya 3, mesinnya 2, tenaga kerjanya 3, maka dia dapat 300-an. Artinya nggak selalu minus banget gitu ya. Dia ada di pertengahan nih. Jika di B tenaga kerjanya 2, mesinnya 3, maka dia menghasilkan hampir 3000-an. Nah, dia nggak terlalu minus. Nah, jika yang kerjanya adalah mesinnya adalah 6 dan yang kerjanya 1 orang, maka hasilnya akan tinggi. Karena produksi mesinnya kan lebih banyak daripada manusia, gitu ya. Oke. Mungkin perlu dihitung ini. Oke, kita ambil satu contoh saja. Jika A di situ adalah 1 orang, maka hasilnya adalah 6. 6 mesin ya, kita anggapannya mesin, unit. Terus di sini adalah tenaga kerja, TKJ. Tenaga kerja di sini adalah manusia ya, pegawai. Sama dengan jika 1 dikali 6 ya, sama dengan 6 ya, dikali 100. Dikali 1000 karena hitungannya adalah ribuan. Kita pakai titik saja. Aduh, ada 6000 kan ini nggak pakai ya. Kita ambil 2 contoh saja. Jika orangnya adalah 2 pegawai dan mesinnya adalah 3, maka hasilnya 6000 juga ya. Kok 6000 2 kali 3? Oh, ini ditambah ya. Bukan dikali tapi ditambah. Ditambah ini tuh ya. Dikali 1000. 5 ya ini. Ini tuh ditambah dikali 1000. Kita hilangkan titik 2 di belakangnya. Sebenarnya ini tuh mudah saja. 6 1 ditambah 6 sama dengan 7 ya. Karena ini manusia, maka udah aja langsung hitungannya 6 dikali 100.000, 6000. Nah, ini hasilnya akan menurun juga ya. Isinya kayak gitu, hasilnya menurun karena mesin itu nggak bisa diprediksi bisa banyak barang yang kita buat daripada manusia. Terus lagi ada di sini seperti tadi yang udah saya jelasin. Nah, sekarang kalau kayak gini gimana gitu kan? Jika modalnya adalah 2 dan tenaga kerjanya adalah 4, ini mesinnya,
mesinnya 2 dan tenaga kerja 4, maka hasilnya adalah tinggi juga. Hasilnya adalah mungkin di A ya, di apa, dikurvakan ini. Yang A ini 4, ini 6, ini 2 atau 1 ya. Tadi kan 1 6 ya. 4 jadi 8, 5 jadi 10, 6 jadi 12, 7 jadi 14. Dikali 2 ya. Dikali 2, 7 kali 2 14 gitu. Modalnya garis biaya sama. Ini garis biaya sama ya. Jika modalnya adalah 4, tenaga kerjanya adalah 8, itu sama, sebanding, artinya A ya. Ini juga sebanding. Sama ya, sebanding semuanya. Produksi sebanding ya, hasilnya akan sama. Nah, ini kalau di kurva akan seperti ini. Gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana kita menghitung dan belajar tentang pengantar ekonomi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat buat kita semua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.